Yang keempat, anna hadhihi risalah tufidu talibal ilmi wad-da'i fil amril a'zam alladhi yanbaghi an yurakkaz alaihi. Risalah ini memberi manfaat kepada para penuntut ilmu dan kepada para dai. Hendaknya mereka memfokuskan, menitik beratkan, menomorsatukan dakwahnya ya kepada dakwah tauhid, pemurnian ibadah hanya untuk Allah semata. Sebab yang kelima, mimma tastafiduhu min hadhihi risalah anal awam wa ghairahum yunabbahuna fi babil i'tiqad. Orang-orang awam itu harus terus diberi peringatan tentang urusan akidah. Makanya teman-teman sekalian, Al-Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz itu guru besarnya para ulama di zaman ini, Syekhul Islam Syekh bin Baz itu. Tapi sebagian penuntut ilmu menganggap sepele Syekh bin Baz itu. Kalau memang dia imam ahli sunnah di zaman ini, mana kitabnya? Kitabnya omong cendek-cendek gitu. Bahaya perdukunan, ngono kuwi. Kalau teman-teman pulang haji biasanya dibagi kitab-kitab tipis tentang masalah apa? Akidah. Itu tulisan Syekh bin Baz itu. Ya. Terus kemudian sifatus shalah, tata cara salat. Sifatul wudu, tata cara wudu. Pertanyaan sering ditanyakan kepada beliau tentang apa? Tentang masalah tauhid dan akidah. Majmu' Fatawa beliau itu isinya akidah tauhid gitu. Ketika ditanya, engkau ini ulama besar kok tulisanmu kok tipis-tipis, terus bahasanya sederhana, kata beliau, ya memang peinginan saya itu saya ingin menyelamatkan manusia sebanyak-banyaknya agar dia bisa mengetahui, memahami apa itu tauhid, supaya dia bisa sholat dengan benar. Makanya kitabnya tipis, sifat sholat Syekh bin Baz, tipis. Karena inti dari dakwah itu adalah menyelamatkan orang dari gelapnya syirik dan gelapnya bid'ah menuju terangnya tauhid dan terangnya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita langsung ke matan ya. Di matan di situ atau redaksi risalah ini disebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Halaman berapa? Halaman 3 ya. Iya kan? Halaman 3. Qala al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab Ibnu Sulaiman At-Tamimi rahimahullah. Telah berkata al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Beberapa hari lalu saya membaca syarah kitab tauhid tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab yang ditulis oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Di negeri Maroko itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab itu sangat dibenci. Kitab-kitabnya diboikot. Ya, oleh siapa? Oleh kekhilafahan Turki Utsmani. Karena kekhilafahan Turki Utsmani itu lebih cenderung kepada apa? Senang kepada kuburan-kuburan. Sementara Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dakwahnya memurnikan ibadah, ya. Sehingga dakwah beliau dihalangi, bahkan khotib-khotib Jumat itu dihimbau untuk melaknat dan mencaci maki Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Termasuk kitab-kitab beliau tidak bisa masuk. Datanglah seorang ulama namanya Syekh Taqiyuddin Al-Hilali. Beliau mencetak kitab tauhid, tapi penulisnya tidak ditulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, tapi ditulis Syekh Muhammad bin Sulaiman. Sulaiman kan nama kakek beliau. Ad-Dir'i, bukan At-Tamimi, bukan bin Abdul Wahhab, tapi bin Sulaiman Ad-Dir'i. Karena beliau dari kabilah Dir'iyah. Alhasil kitab ini dipuji oleh penduduk Biladil Maghrib dan para ulamanya, dan menyebar dengan masif, dengan luas. Para ulama banyak memujinya. Setelah tahu, itu tulisannya Muhammad bin Abdul Wahhab yang saya caci maki tiap hari Jumat itu. Kemudian setelah itu mereka bertobat dan tiap hari Jumat justru mendoakan kebaikan. Begitu. Makanya di situ ditulis Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha penyayang lagi maha apa? Pengasih lagi maha penyayang. Idza qila laka, apabila dikatakan kepada engkau, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Rabb itu zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah, min ijadin
wa khalqin wa tadbirin. Zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah, sifat-sifat berupa menciptakan, bukan menyusun. Oh, ada pencipta mesin ketik, itu bukan mencipta itu. Ya, pencipta balon lampu, Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison itu tidak mencipta. Dia hanya menyusun. Dari satu benda disusun-susun menjadi benda yang bentuknya lain. Oh, di sini ada tukang hebat pencipta mimbar. Iki mimbare ora nyipta. Gur golek kayu terus ditatah menjadi bentuk seperti mimbar. Adapun Allah benar-benar mencipta. Makanya silahkan kumpulkan jin, iblis, setan, bekasaan, kuntilanak, wewe gombel, seluruh dunia untuk menciptakan satu biji dele yang jika ditanam bisa tumbuh. Tidak akan mampu, Pak. Seisi dunia gak ada yang bisa. Karena yang mampu menciptakan dele, biji kedelai, itu hanya Allah. Yang memiliki sifat rububiyah hanya Allah, menciptakan. Kemudian juga tadbir, mengatur pergerakan alam semesta ini, ya, dengan begitu selaras dan indah. Ya, planet-planet itu saling berputar, tidak pernah tubrukan satu sama lain. Semut wae antum nonton semut itu, uyel-uyelan itu ora pernah tubrukan loh, Pak. Apa ya, sepanjang pengamatan saya ora pernah semut itu tubrukan gitu. Tapi kalau antum umroh di depan Masjidil Haram bolak-balik tubrukan, Pak. Menungso itu. Tapi tadbirnya Allah maha sempurna. Kemudian wa ihya wal imatah, Allah yang menghidupkan. Gak ada manusia di dunia ini bisa menghidupkan. Bahkan Nabi Isa itu juga tidak bisa menghidupkan. Beliau hanya berdoa supaya Allah menghidupkan, bukan memberi roh, tidak bisa. Kemudian mematikan. Ya, siapa itu zat yang memiliki sifat-sifat rububiyah tadi? Kalau kamu ditanya itu, fakul, maka katakanlah Rabbi Allah. Robku adalah Allah. Ini satu hal yang sangat gamblang, teman-teman. Ya, satu hal yang sangat gamblang. Dan keyakinan ini juga dimiliki oleh orang-orang kafir, Pak. Orang-orang kafir kalau ditanya Tuhan itu siapa? Allah gitu. Yang menciptakan Allah. Yang memberi rizki Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mematikan Allah. Yang menghidupkan Allah. Yang memberi perlindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah ragu teman-teman kalau ditanya siapa Tuhanmu, jawab dengan kepastian yang kuat dan kekuatan yang pasti. Rabbku adalah Allah, Rabbi Allah. Gitu. Fa idza qila laka ish ma'na Rabb. Ish itu bahasa amiyah, bahasa pasaran, bahasa Arab yang tidak fusha, yang tidak resmi. Kenapa Syekh Muhammad bin Abdullah menggunakan ish gitu? Kenapa kira-kira? Ya karena ini talqin usulil aqidah lil ammah, ingin menyemai prinsip akidah di hati orang-orang awam. Orang-orang awam itu nek basa Arab sing fasih sama seperti yang digunakan oleh Nabi. Hatta orang-orang Arab sekarang banyak yang enggak ngerti, Mak. Lah wong Arab ora iso basa Arab, aja heran dul. Wong Jawa ora iso basa Jawa akeh apa ora? Oke Ustaz kula ya ora mudeng kok. Ora mudeng kok gleleng. Banyak orang Jawa enggak ngerti bahasa Jawa. Banyak orang Arab enggak ngerti bahasa Arab. Kadang saya itu timbul was-wasitan, wah aku ngopo sinau basa Arab ma tahun-tahun. Giliran tekan Arab ngomong Arab malah ora ngerti wong-wong Arab. Ya, ngertinya cuma bahasa Arab yang amiyah, enggak pakai nahwu shorof. Jadi ish itu dari kata ayyu syai'in. Ayyu syai'in menjadi ish gitu. Kok disingkat-singkat Ustaz? Males. Wong Jawa ya njaluk duit, njuk dit ngono ta. Iya apa enggak? Njaluk dadi njuk, duit dadi dit, njuk dit ngono ta. Ma'alish ngono kuwi basa ngamiyah. Ma'alish, ma'alaika syai'un. Coba bayangno, ma'alaika syai'un, ma'alish. Nah, ini kan judek ini. Ma'lish apane maktim. Ternyata ma'alaika
syai'un. Artinya no problem gitu loh artinya. Bunuk apa ora? Lah kene sinau ning pondoki belajar nahwu sorof tekan kono malah gur maklis karo is karo kues. Mia. Gombal aku ngono. Dadi ada semacam kaya perasaan percuma lah sinau basa Arab. Ternyata ning Mekah malah basa Jawa sama basa Indonesia. Itu. Nanti namu sampai mana kita tadi? Ish makna Rabb. Ayu syai'in makna Rabb. Artinya apa? Apakah makna dari Ar-Rabbu? Fakul, maka katakanlah Ar-Rabbu huwal ma'budu al-malikul mutasarrifu. Ar-Rabb itu adalah al-ma'budu, yang diibadahi. Kenapa diibadahi? Ya tadi saya terangkan, Ar-Rabb itu yang memiliki sifat-sifat rububiyah, menciptakan, mematikan, menghidupkan, memberi rizki, mengatur alam semesta ini. Itulah Rabb. Maka otomatis kalau kita meyakini Allah yang memiliki sifat-sifat itu, berarti kita hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok minta sugih kepada Nyi Roro Kidul? Apakah Nyi Roro Kidul menciptakan langit dan bumi? Jawabnya tidak. Wong Nyi Roro Kidul ki ana tenan apa ora ya mbuh ya ta. Saya bolak-balik ke pantai selatan yo ngarep-arep jane mbok ketemu yo ngono. Jare nek nganggo klambi ijo. Ijo apa? Ijo gading nanti dipethuki. Bolak-balik ya ora dipethuki. Apa isin ya ketemu ustaz ra nganggo jilbab aku ngono. Nyi Roro Kidul iki lho pekewuh pethuk ustaz ra nganggo jilbab iki ngono. Apa ngono ngono. Itu makna Rabb itu apa? Al-ma'bud, yang diibadahi, teman-teman sekalian. Maka Allah satu-satunya yang diibadahi. Al-Malik, ya, sang pemilik kerajaan langit dan bumi. Al-Mutasarrif, beliau yang mengendalikan. Ya, teman-teman yang masa kecilnya nonton sang pengendali api, pengendali bumi, itu pret semua. Ya, enggak ada yang namanya apa itu namanya? Avatar, pengendali bumi, pengendali air, pengendali orang enek itu enggak ada. Yang itu adalah musuh-musuh Islam, program musuh-musuh Islam untuk merusak rububiyah yang ada di dalam hati anak-anak kita. Ya. Melalui jalur apa? Film. Ora mung bocah gerangan kowe ya ana sing nonton kowe. Wis tuwa lho, gerangan anake gede-gede nonton kowe iki. Nirokke ngene barang. Iya. Kuwi ngopo? Wis gerang barang ora golek dalan padang malah saya petakilan. Sanepane kaya gaplek peringkilan. Saya tuwek saya petakilan ini. Ya, jangan biarkan anak-anak kita nonton film-film yang merusak. Ya, ingin menanamkan di dalam hati anak bahwa ada manusia yang memiliki sifat-sifat Tuhan, bisa mengendalikan bumi, mengendalikan angin, mengendalikan ra ono, Pak. Dukun pawangudan ndak ada. Allah lah Al-Mutasarrif, yang yurabbis samawati wal ard, yang mengatur pergerakan seluruh alam raya. Itu makna dari apa? Ar-Rabbu. Jadi kalau ditanya, Rabbmu siapa? Tuhanmu siapa? Katakan dengan tegas, Tuhanku Allah. Jadi radoyan Pak nonton Avatar. Radoyan dia pasang jimat, minta rezeki kepada menggunakan perantaan jimat, kuburan-kuburan ndak. Ya. Kalau selama hidup kita masih melakukan berbagai macam penyimpangan dan kesyirikan, kelak saat mati kita akan sulit menjawab pertanyaan man rabbuka, siapa Rabbmu? Karena kita tidak istiqomah terhadap akidah yang harus dimiliki oleh setiap orang muslim. Adapun orang-orang yang istiqomah berpegang teguh, Rabbku adalah Allah, minta tolongku kepada Allah, minta rezekiku kepada Allah, kesembuhanku aku hanya mintakan kepada Allah. Kuburan minggir semua. Meskipun orang satu desa melakukan kesyirikan, dia enggak mau. Madep, mantep, kokoh keimanan menancap. Kenapa? Ditalkin terus tauhid ini. Sekarang